ini lewat pesan Nabi Yesaya untuk mengingatkan kembali kepada bangsa Israel pada waktu itu, saya ambil satu tema, milik kepunyaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan pesan lanjutan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Pesan ini menekankan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan bangsa Israel sedetik pun. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang bangsa Israel hadapi. Kalau pada waktu itu mereka harus hidup dalam masa pembuangan di kerajaan Babel selama 70 tahun. Dalam masa pembuangan 70 tahun, mereka sudah mengalami namanya hopeless. Mereka sudah mengalami putus harapan. Karena apa? 70 tahun tidak ada pertolongan Tuhan. Itu yang mereka rasakan. Tapi pesan yang pertama, bagaimana Nabi Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel itu bisa Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Yesaya 40 kalau nggak salah, kalau nggak 41 ayat 8 sampai dengan 10. Di mana di situ Tuhan menyatakan kalau mereka adalah umat pilihannya Allah. Namanya umat pilihan itu kan tidak dibiarkan. Tapi sekalipun Tuhan sudah mengingatkan bangsa Israel kalau mereka umat pilihan, mereka tetap hidup dalam apa? Dalam ketakutan. Karena apa? Pada waktu itu ada ketidakpastian yang mereka alami. 70 tahun bukan waktu yang singkat untuk bangsa Israel. Sedangkan 40 tahun di padang gurun aja mereka sudah mengeluh. Apalagi 70 tahun, hampir 2 generasi. Tapi di sini Tuhan mengingatkan bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Engkau adalah umat kepunyaanku. Bapak Ibu Saudara, pesan ini bukan hanya ditujukan untuk bangsa Israel 2000 tahun yang lalu. Tapi pesan ini juga ditujukan untuk kita yang ada di tempat ini. Makanya kalau kita perhatikan di ayat pembukanya dikatakan, tetapi sekarang. Bukan dikatakan tetapi pada waktu zaman Nabi Yesaya, enggak. Tetapi sekarang. Nah, sekarang Bapak Ibu. Sekarang. Pesan ini untuk kita. Berfirman Tuhan yang menciptakan engkau. Kita diciptakan Tuhan bukan? Ya. Kita ciptaannya Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Itu dikatakan apa? Kita ini buatan Allah, ciptaannya Allah. Ada tujuan Allah untuk kehidupan kita. Ada 2 hal yang kita harus perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuktikan kalau kita ini menjadi umat pilihannya Allah? Ini pesan bukan hanya untuk bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari kalau kita adalah Israel rohaninya Allah. Secara daging kita memang tidak ada keturunan dari Abraham. Tapi ketika kita menyadari kita menjadi orang percaya, kita sudah menjadi anaknya Abraham. Karena Abraham itu bapak orang percaya. Saya mau tanya di sini percaya sama Yesus semua enggak? Artinya pesan ini untuk kita. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ini pesan untuk kita. Dan pesan untuk kita pada siang hari ini, kalau kita adalah umat kepunyaannya Allah. Saya tanya dengan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya sesuatu, jaga baik-baik tidak? Dijaga baik-baik tidak? Jaga baik-baik. Ketika engkau menjadi umat pilihannya Allah, Tuhan akan jaga hidupmu baik-baik. Ada 2 bukti kenapa kita bisa dikatakan umat pilihannya Allah. Yang pertama, Tuhan yang menebus kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Adam itu membawa kita jatuh ke dalam dosa. Adam itu membuat hubungan kita dengan Allah itu rusak. Adam itu membuat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita hilang. Adam itu membuat kita hidup di dalam kutuk. Dan Adam itu membuat kita menjadi hamba dosa. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ketika Adam jatuh di dalam dosa, ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, Allah tidak tinggal diam. Allah langsung membuat satu rencana
Yaitu penyelamatan untuk kita manusia. Dan penyelamatan itu dikerjakan oleh siapa? Oleh Yesus. Penyelamatan itu dikerjakan oleh Yesus. Jadi ketika kita jatuh di dalam dosa, itu ada penyelamatan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena itu bukti kalau kita umat pilihannya Allah, umat kepunyaannya Allah. Saya yakin dan percaya ketika kita memiliki barang, terus barang itu hilang, nggak mungkin kita biarkan. Pasti kita cari. Apalagi ketika barang itu adalah sesuatu yang berharga. Dan kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, kita ini masterpiece-nya Tuhan. Segala ciptaannya Tuhan, dari ciptaan pertama sampai kelima itu lewat firman. Tapi manusia Tuhan bentuk langsung. Artinya kita spesial. Kita bukan sembarang. Makanya ketika kita mulai jatuh, ketika kita mulai dalam persoalan, ketika kita mulai jauh dari Tuhan, Tuhan apa? Tuhan cari rencana, Tuhan buat rencana supaya apa? Supaya kita berbalik kepada Tuhan. Hal yang pertama yang membuktikan kalau kita milik kepunyaan Allah, ada penebusan yang Tuhan kerjakan lewat apa? Lewat Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan, Yesus itu anak yang tunggal. Anak yang tunggal. Dia korbankan untuk kita, bukan orang baik. Perhatikan ini. Kita ditebus itu bukan ketika kita baik. Makanya penderitaan terbesar Yesus itu di mana? Bukan ketika dia dicaci maki, bukan ketika Petrus meninggalkan dia, bukan ketika dia dicambuk. Penderitaan Yesus terbesar adalah ketika dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabatan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah harus meninggalkan dia? Karena dari ujung kaki sampai ujung kepala itu dosa. Allah kita Allah kudus. Dan dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Makanya pada waktu itu Tuhan meninggalkan Yesus. Kalau kita pikir secara logika, Yesus itu mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Tapi kenapa Tuhan sampai meninggalkan Yesus pada waktu itu? Karena memang keadaan Yesus pada waktu itu penuh dengan dosa. Dosa siapa? Dosa saya dengan Bapak Ibu Saudara. Jadi harus kita menyadari, ketika kita sudah ditebus lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, jaga baik-baik apa? Jaga baik-baik kemerdekaan, jaga baik-baik kekudusan, jaga baik-baik kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang apa? Yang meremehkan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan tetap hidup di dalam dosa. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan tidak membenci orang yang berdosa. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa. Makanya firman Tuhan katakan apa? Aku datang untuk orang berdosa. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inti dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu itu Yohanes 3 ayat 16. Tentang apa? Penebusan Yesus. Inti dari Alkitab. Makanya setiap kita, ketika kita bersaksi, ketika kita menyampaikan firman atau apapun bersaksi, kita harus tahu intinya apa. Kalau kehidupan kita sudah diselamatkan, intinya Yesus. Intinya Yesus saja. Itu yang harus kita sadari. Kita sudah ditebus. Ditebus oleh apa? Oleh darah yang mahal, bukan darah yang murahan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, berani enggak korbankan anak Bapak Ibu Saudara buat apa? Buat orang yang enggak kenal. Apalagi buat orang yang selalu menyakiti Bapak Ibu Saudara. Berani enggak? Sulit. Sulit, sangat sulit. Tapi Tuhan, Dia mau korbankan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tidak ada celah, tidak ada dosa, Dia korbankan untuk apa? Untuk kita. Kita orang yang berdosa. Makanya mari siapapun kita yang ada di tempat ini, manusia bisa jatuh dalam dosa, bisa. Kita masih hidup dalam daging. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita menyadari kita sudah ditebus, minta pengampunan daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan melayakkan kita kembali.
Manusia itu masih hidup di dalam daging, jadi masih punya kesempatan untuk jatuh di dalam dosa. Tapi ketika kita menyadari kita sudah ditebus, jangan hidup di dalam dosa. Karena kita sudah merdeka, kita bukan lagi hamba dosa. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan lewat apa? Lewat darah dan apa? Tubuh Kristus. Itu yang pertama. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Coba kita perhatikan di dalam Roma. Ini ayat ini sangat menggugah saya sekali Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat ke-32 dikatakan begini. Ia ini menunjukkan Tuhan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ingat, anaknya saja dia tolong. Anaknya saja dia korbankan. Apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi masalah kita? Kalau anaknya aja dia bisa kasih, masalahmu apa? Jodoh kan? Keluarga kan? Sakit penyakit kan? Dia bisa tolong. Anaknya saja yang tunggal loh, bukan banyak loh, tunggal, satu-satunya dia berikan untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Jadi persoalan kita sebenarnya itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menyadari kalau kita punya Allah yang luar biasa. Kita kepunyaan Allah, saya katakan tadi di awal, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yang kedua adalah Tuhan mengenal hidup kita. Tuhan mengenal kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ini bukti kalau kita menjadi milik kepunyaan Allah. Sekarang saya tanya, kita kenal nggak yang mana menjadi barang kita? Pasti kita kenal. Saudara, kalau saudara jemur APD saudara, bisa ketukar nggak? Kemungkinan kecil. Karena apa? Karena kita tahu ciri-ciri APD kita apa. Tuhan tahu. Makanya di ayat ini dikatakan gini. Hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Pak Roy, Tuhan tahu namamu. Tuhan enggak panggil saya dengan apa? Roy, enggak. Tuhan tahu nama saya. Begitu juga dengan saudara. Ketika saudara berdoa sama Tuhan, enggak mungkin Tuhan jawab salah doamu. Karena dia kenal, dia tahu namamu. Tapi bos kita belum tentu kenal dengan kita semuanya. Betul enggak? Tapi Tuhan, dia panggil kita dengan nama kita. Saya baru baca, manusia di dunia ini sudah 8 miliar. Tapi Tuhan tahu satu-satu nama kita. Kan saudara, 8 miliar itu banyak loh, bukan sedikit. Tapi Tuhan tahu. Oh, ada di SMA itu yang butuh ini, namanya ini. Oh, di KR ada namanya ini, dia butuh ini. Oh, yang di kilometer ini ada yang butuh ini, namanya ini. Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu? Karena dia yang membentuk kehidupan kita. Ada orang tua yang lupa nama anaknya. Ada. Terlalu saya bilang. Kalau sampai orang tua dia lupa nama anaknya. Kecuali anaknya itu kembar. Sekalipun kembar pasti dia hafal, dia tahu. Kita ini milik kepunyaannya Tuhan. Tuhan tahu nama kita. Kalau Tuhan tahu nama kita Joshua, dia gak akan mungkin panggil kita dengan sebutan apa? Abraham. Enggak. Yosua ya Yosua. Kejadian 1 ayat 7 dikatakan begini. Ini bukti kalau Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Dikatakan begini, maka
Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Bapak Ibu Saudara, ini belum terjadi penciptaan. Ini masih pembuatan sketsa, rancangan. Makanya ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di Kejadian 2, ini baru pembentukan manusia. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan begini. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di Kejadian 1 ayat 27 itu Tuhan buat sketsa gambar. Tuhan buat rancangan kalau dia mau menciptakan dua manusia, laki-laki dan perempuan. Tapi di Kejadian 2 ayat 7 baru dia ciptakan apa? Laki-laki dulu. Lewat apa? Debu tanah. Habis itu laki-laki sudah bekerja, habis itu laki-laki sudah lelah, habis itu laki-laki sudah butuh penolong, baru Tuhan ciptakan kembali wanita. Jadi kita harus perhatikan di Kejadian 1 ayat 27 itu belum manusia, belum ada dua-dua, masih gambar. Itu yang kami pelajari kalau ketika kami kembali ke bahasa aslinya. Karena kalau di Kejadian 1 ayat 27 sudah ada dua manusia, tapi kok di Kejadian 2 ayat 7 baru laki-laki. Ada manusia, ada perempuan itu baru di Kejadian berapa? Kejadian apa? Kejadian 2 ayat dari 8 itu terus ke bawah itu baru ada. Ya, baru ada perempuan di situ. Tuhan membentuk wanita. Ini menandakan apa? Setiap detail kehidupan kita Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu. Tahu Bapak Ibu, Tuhan itu tahu. Dan ini menandakan kalau kita itu sangat-sangat apa? Berharga. Bapak Ibu Saudara pernah taruh emas itu sembarangan? Bapak Ibu Saudara pernah taruh barang berharga Bapak Ibu Saudara dengan sembarangan? Saudara, kalau saudara baru beli handphone baru, itu 1 minggu boleh dipegang orang? Enggak. Saya yakin nggak boleh dipegang orang. Saudara jaga baik-baik. Tapi kalau sudah 2 bulan, pegang sudah sepasti yukong. Tapi Tuhan itu tidak pernah pasti dengan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah bosan dengan kehidupan kita. Sekalipun kita bolak-balik jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan tidak pernah bosan. Jadi mari kita ini milik kepunyaan Allah. Kita ini berharga di hadapan Allah. Jadi jangan pernah menganggap remeh, menganggap rendah hidupmu di hadapan Tuhan. Ingat saudara, hidup anaknya aja dia korbankan untuk kita. Makanya saya sangat mempertanyakan sekali ketika ada orang-orang yang mengorbankan dirinya atau mati bunuh diri karena masalah. Kan ada banyak orang depresi, ada banyak orang stres, hingga dia mengakhiri kehidupannya seolah-olah dia tidak mampu. Itu mereka tidak menyadari kalau mereka punya Tuhan. Mereka tidak menyadari kalau mereka milik kepunyaan Tuhan. Namanya kita milik kepunyaan Tuhan. Tuhan akan jaga baik-baik kehidupan kita. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan tolong. Nah, ini yang